Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kesempatan kepada hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di sini Tuhan, supaya kami semua hamba-Mu yang berkata-kata dan yang mendengarkan bisa mengerti dan bisa melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, kami siap untuk mendengar dan berkata-kata. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa yang sederhana ini. Amin. Temanya hari ini memberitakan kabar baik. Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Temanya agak provokatif ya. Satu-satunya jalan ya. Tadi juga udah disummarize-kan sama anak-anak Sunday School. Kunci sorga itu hanya melalui Yesus, katanya. Ya, kita akan melihat latar belakang kenapa Yesus sampai bisa memberikan kesimpulan, I'm the way, the truth, and the life. Ya, jadi Yesus memberi kesimpulan karena pada waktu sebelum hari Paskah, jadi pada malamnya dia mengajak anak-anak muridnya untuk berkumpul bersama-sama untuk makan malam. Ya, Petrus dan Yohanes disuruh cari tempat di kota. Minjem tempat loh, ya. Jadi bukan tempat restoran mewah nih ya. Jadi dia minjem tempat, dapat tempat di lantai atas, ruangan cukup besar. Kemudian murid-muridnya mempersiapkan makanan. Makanannya nggak mewah ya. Makanannya kalau kita baca dalam teksnya roti sama sop. Ya, ada di bahasa Inggris disebut apa? Sop, bukan sup. Dalam bahasa Inggrisnya sop. Ya, kita lihat konteksnya. Ya. Itu ada dua gambar, ya. Gambar pertama itu ada 12 murid yang mengiringi Yesus. Gambar kedua cuman itu pelukisnya beda. Jadi kalau ada yang jeli matanya, kok Yesus jadi bajunya jadi merah gitu ya. Ini gambar kedua, saya hanya mau menunjukkan bahwa murid yang di depan itu Yudas, ya. Yudas tuh kelihatannya. Dari mukanya yang serem-serem gitu kelihatannya Yudas ya. Ya saya nggak menduga-duga tapi kira-kira seperti itu. Jadi gambar pertama dan gambar kedua itu beda, pelukisnya beda ya. Cuman yang saya mau tampilkan gambar kedua adalah Yudas yang meninggalkan tempat ya. Jadi rapat ini, makan malam ini benar-benar kekeluargaan. Ya, ibaratnya rapat pemegang saham kunci surga, ya. Rapat pemegang saham 12 orang. Ya. Yesus memberikan kesimpulan karena di dalam rapat itu dia sangat berterus terang. Ya. Dia tahu, dibilang ya. Di ayat kita baca ya. Di ayat pasal 14 ayat 6 itu dia sudah bilang, I'm the way, the truth, and the life. Tapi itu kesimpulan dari pembacaan Alkitab di pasal 13. Ya, kita mau lihat Yesus tahu semua kejadian yang akan terjadi. Kesimpulannya Yesus memberikan itu, I'm the way, the truth, and the life. Ya, jadi kalau kita baca pasal 13, kita pasti setuju dengan kesimpulan yang Tuhan Yesus sampaikan di ayat 6. Ya, pertama-tama dia tahu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Jadi dari dunia kepada Bapa. Ya. Murid-muridnya masih belum jelas. Ya, jadi selalu dia sebutin dia akan kembali kepada Bapa. Ya. Terus mereka sedang makan malam bersama.
iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi 2 kali itu dibilang tahu ya. Dia tahu saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia terus kepada Bapa. Ya. Dia tahu Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatunya, ya. Dan dia juga tahu akan ada yang mengkhianatinya. Ya, dia mulai memberikan teladan di situ ya, di dalam perjamuan ini udah memecah roti, tapi sebelumnya kita mau lihat kronologisnya ya. Yohanes menggambarkan ini sesuai dengan kronologis waktu. Jadi kita bisa baca berulang-ulang nih. Jadi kita bisa nangkep ya. Kemudian kita juga bisa baca lagi beberapa murid yang nyatet. Ternyata 4 muridnya nyatet semua peristiwa itu. Yohanes, Markus, Matius, dan Lukas. 4-empatnya hadir dan mencatat. Ya, tapi masing-masing memberikan penekanan yang berbeda. Ya, di rumah PR baca 4-empatnya. Jadi namanya synoptic gospel. Ya. Setelah dia membasuh kaki murid-muridnya, dia bilang, lakukanlah ini sebagai teladan. Aku adalah guru dan Tuhan. Ya, dia udah memberikan pengakuan seperti itu. Terus di ayat 11 dibilang, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu habis dia berkata, tidak semua kamu bersih. Habis dia cuci kaki ini semua muridnya, dia bilang, tidak semua kamu bersih. Jadi Yesus nih orangnya terang-terangan ya, nggak ngumpet-ngumpet ya. Ada pengkhianat di antara muridnya, dia bilang di depan muridnya. Kemudian semua muridnya pada bilang, bukan saya kan Tuhan, bukan saya kan Tuhan. Yudas juga termasuk yang menyatakan, bukan saya Tuhan. Tuhan jawab, kamu mengatakan ya. Ya, ditunjuk tuh Yudas, ya kan? Di ayat 19, di pasal 13 ayat 19, Yesus mengatakan kepadamu sekarang juga, supaya itu kenapa? Jadi maksudnya apa tuh? Maksudnya Yesus mengutarakan segala sesuatunya sebelum terjadi, ada maksudnya supaya tuh mereka percaya. Dia bilang, aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya akulah dia. Nah, jadi Yesus tuh benar-benar memberikan apa yang dia bisa kasih tahu, dia kasih tahu ya. Jadi dia benar-benar sayang kepada murid-muridnya sehingga semua rahasia dia kasih tahu. Nah, terus dia bilang lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mau menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Barang siapa menerima aku, dia menerima juga yang mengutus aku. Jadi Yesus dan Bapa nih kita mesti confirm adalah satu. Karena menolak Yesus sama dengan menolak Bapa. Menerima Yesus dan menerima yang Yesus utus, kita ini diutus Yesus, ya kan? Kalau kita diterima dalam nama Yesus, dia juga menerima Yesus. Dan dia yang menerima Yesus berarti dia juga menerima yang mengutus Yesus, Bapa. Nah, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Nah, baru dia ngomong tuh. Di antara 12 ada satu yang mau menyerahkan aku. Maksudnya, ya kan? Tadi kan, maksudnya apa nih? Ya, maksudnya kira-kira tuh yang mau menyerahkan sadarlah gitu ya. Gak jadi menyerahkan, ya kan? Tapi kalau nggak jadi menyerahkan, bukan Yesus namanya. Nah kan, tuh kan nggak jadi, nggak terjadi, ya kan? Tapi ini Yesus yang mengatakan, jadi terjadi gitu. Kalau saya bilang, ntar siang ada rapat IC jam bisnya, itu karena saya udah diberitahu ada rapat ntar, ya kan?
kalau ini ya dia bilangin dikasih kesempatan ya pada Yudas untuk tidak melakukannya, tapi enggak tuh. Ya. Murid-murid yang lain memandang satu sama lain. Ada murid yang menyender di dekat Yesus sebelah kanannya, Yohanes. Ya. Kepada Yohanes si Simon bilang, John, Yohanes, tanya Tuhan siapa sih? Gitu ya. Kira-kira begitu tuh. Ya. Karena dia tahu Yohanes dekat Tuhan. Kalau dia nanya menteriak-teriak agak jauh kan mejanya besar, panjang. Dia cuma kasih isyarat kepada murid di sebelah Yesus. Di ayat 24 bilang, kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan katanya, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Disuruh tanya. Yesus jawab loh, ya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapa tuh Tuhan? Nah, jawab Yesus, dialah yang kepadanya aku akan berikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Jadi benar, begitu Tuhan mengambil roti, Yudas juga mencelupkan roti itu sama-sama terus diberikan kepada Yudas anak Simon Iskariot. Tahuan dah si Yudas. Ya. Tapi nggak ada yang ngerti katanya. Di Alkitab ini nggak ada yang ngerti maksudnya apa. Terus dia bilang sama si Yudas, just do it. Ceritanya tuh kalau bahasa kerennya ya, just do it now. Apa yang lo mau kerjain, just do it. Tapi katanya sih di dalam bahasa aslinya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Nggak usah ragu. Ya, just do it. Gitu ya. Nah karena Yudas treasurer, pegang kas gereja, disangka sama murid-murid yang lain ya, dia disuruh beli makanan atau apa sama Yesus ya, untuk perayaan besok. Dia nggak tahu tuh. Kemudian yang paling menarik di ayat 30, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Ya. Hanya kitab Yohanes yang mencatat bahwa setelah menerima roti itu, lalu Yudasnya pergi. Ini roti baru makan-makan malam bersama nih. Belum Yesus memecahkan roti. Belum Holy Communion. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, hanya di kitab Yohanes yang mencatat Yudas meninggalkan rapat pemegang saham kunci surga. Ya kan? Rapat terbatas. Jadi waktu Yesus mengucapkan I'm the way, the truth, and the life, Yudas sudah termasuk outsider. Yudas nggak tahu, ya sedih. Yudas tidak tahu, tidak mendengar kesimpulan dari Yesus yang bilang hanya mengikut akulah kamu akan sampai kepada Bapa. Ya emang jelas. Akhirnya Yudas kecewa dan tidak bertobat, tidak mengampuni dosanya kepada menghadap Yesus untuk mohon pengampunan, tapi dia mencari jalannya sendiri. Ya. Nah, jadi dari kronologis pasal 13 ini barulah kita bisa mengambil kesimpulan Yesus tuh tahu segalanya. Ya. Tahu bahwa dia dan Bapa jadi satu gitu. Jadi yang dia bilang I'm the way, the truth and the life, no one can go to the Father without me. It's true. Ya. Kemudian dikata lagi ya, sedihnya ini ya. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersamamu. Kamu akan mencari aku seperti yang telah kukatakan kepada orang Yahudi. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula ketika aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Nah, baru Yesus memberikan perintah baru untuk saling mengasihi. Ya. Simon Petrus orang yang paling sering nanya. Ya. Dan sok pede juga dia. Ya. Ya, Simon Petrus
Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah disuruh kasih teladan saling mengasihi, ya kan? Simon Petrus bertanya lagi, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tapi kelak kamu akan mengikuti aku, nanti. Ya kan? Kata Petrus lagi, Tuhan, mengapa aku tidak mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Waduh, pede benar ya. Ya kan? Nah, Yesus jawab lagi, masa, ya kan? Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Sek, makjeb, kata-kata Yesus tuh. Nah, kena lo ya, lo nanti nyangkal gue 3 kali. Nah, itulah kronologis tuh cerita ini nih. Cerita di perjamuan makan. Jadi ceritanya sangat kekeluargaan dan Yesus sangat mengharukan menceritakan apa adanya bahwa dia akan meninggalkan dunia itu. Ya kan? Di ayat 14 makanya timbul Yesus menenangkan murid-muridnya. Janganlah hatimu gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah padaku juga katanya. Nah, itulah kenapa mereka gelisah, karena kita bayangkan kalau kita akan ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, ya kan? Dia akan meninggalkan kita segitu cepat, ya kan? Dia bilang-bilang lagi, gue mau pergi nih ya, lu jangan cari. Aduh, kemana dia pergi? Ya kan? Makin gelisah kan? Orang yang sehat bilang mau pergi atau jangan dicari. Ya, pasti gelisah. Tapi Yesus sudah memberikan jawaban, aku akan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya kan? Jika tidak demikian tentu aku mengatakan padamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, jadi konteksnya sorga menurut Yesus di rumah Bapa. Ya. Kemudian Thomas juga tanya lagi. Jadi ada 2 murid yang sering nanya nih ya. Jadi biasa di rapat juga gitu. Kalau ada yang lain sebagian diem aja ya. Tapi ada juga di rapat yang nanya melulu gitu kan. Ini Petrus sama Thomas nih sering nanya. Thomas tanya lagi, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami jalan ke situ? Nah, baru Yesus jawab. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Nah, di pasal 14, kecuali 2 pertanyaan Thomas dan Filipus, semua itu perkataan Yesus. Jadi, baca lagi bagaimana kita harus hidup di dunia ini, apa yang Yesus katakan di pasal 14. Semua merah, semua itu perkataan Yesus kecuali 2 pertanyaan ini. Nah, sekarang ada lagi Filipus yang nanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami sebab itu sudah cukup kepada kami. Tadi udah dibaca ya sampai 20 ya, sampai Yesus juga berjanji akan mengirim Roh Kudus gitu. Nah, slide berikutnya. Kepanjangan. Nah, ya, I am the way. Is it true Yesus only the way? Kalau kita baca di sini, benar. Ini kebenaran. Ini kebenaran, Yesus salah satu-satunya jalan menuju Bapa. Kalau ada guru-guru agama lain yang mengatakan, ikuti aku, begini, kamu akan sampai ke sorga. Bagaimana mungkin dia sampai ke sorga kalau dia tidak mengenal Bapa? Ya, jadi konsepnya kita mesti ingat, kita manusia berasal dari Adam dan Hawa, satu pasang sumber yang ya. Dan kemudian
kita mesti mengerti bahwa Allah pencipta hanya satu. Ya, kalau guru-guru agama lain mengatakan prosedur bisa sampai ke sorga, kemudian dia menggambarkan sorga itu bagaimana, banyak bidadarinya atau apa, terserah dah, gambar dia mau gambarin apa kek ya, terserah ya kan. Tapi itu imajinasi mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa sampai ke sana, dan bagaimana mungkin sorga itu banyak. Ya. Kalau kita tahu Allah itu satu yang asli, ya. Sorga juga satu, nggak mungkin ada dua, ada tiga, ada empat. Yang ketiga, keempat palsunya. Ya kalau di sini kita tahu jam tangan Rolex ya kan, pembuatnya banyak, tapi yang asli cuma satu yang buat. Mirip sih mirip ya kan, kalau tapi yang palsu nggak akan tahan lama. Ya, jadi dengan membaca pasal 13 ya, apa yang kita bisa simpulkan? Ya, perkataan Yesus harusnya menjadi pegangan bagi murid Yesus dan juga bagi kita, bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya menuju Bapa di surga. Terus jalan hidup Yesus gak ada yang bisa ngalahin. Itu jalan hidup life giving. Ya, jadi love-nya itu penuh pengorbanan. Jadi dia memberikan nyawanya kepada untuk penebusan dosa. Ya. Kembali kita sebelum sini ya, yang saya ingat dia memberikan nyawanya penebusan dosa. Terus habis makan malam kan Yudas pergi. Ya. Saya mau bacakan di Matius mencatat apa. Ya. Di kitab Matius 26 ayat 26. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah ini dan makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini Yesus belum mati nih, tapi dia udah memberikan gambaran perjamuan itu. Kalau benar dia meninggal besok, murid-muridnya percaya. Supaya kamu percaya aku mengatakan pada ini, supaya kamu percaya akulah dia dan dia akan bangkit. Jadi gak mungkin kalau kita gak percaya kalau kita benar-benar membaca firman ini. Ya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu baru bersama-sama dengan kamu dan dalam kerajaan Bapakku. Ya jelas, besoknya udah Yesus sudah gak ada kesempatan minum lagi. Ya. Nah, jadi kita yang mendengar ini kita bersyukur bahwa kita mengerti dan kita bisa memberitahukan kabar baik ini kepada orang yang kita kasihi. Orang tua kita, saudara kita, adik kita, anak kita, teman dekat kita, dalam rapat tertutup. Ya, bukan frontal ya. Hey, jangan turutin agamamu sesat, ya kan? Ikuti akulah jalan satu-satunya. Itu frontal. Kita mesti kekeluargaan, kita ceritain konteksnya ya. Jadi konteksnya tuh Bapa tuh yang punya kerajaan sorga gitu. Ya, lakukanlah ini supaya jangan menyesal. Karena apa? Karena kalau kita salah jalan kan katanya banyak jalan menuju Roma. Bener, Roma mah di dunia, ya kan? Sorga kan di atas, ya kan? Di Pak Rasul Paulus bilang sorga tingkat ketiga. Dia dibawa ke sorga tingkat ketiga. Oh, bayangin surga tingkat ketiga itu gak kebayang kan? Yang penting udah percaya kepada Yesus, Yesus akan membawa kita, katanya. Don't worry,
Aku akan datang kembali dan aku akan membawa kamu. Jadi sekarang nih nggak perlu tahu dah surga di mana, ikut Yesus. Kita akan gak sesat. Ya, masalahnya yang mereka yang sesat susah untuk merubah prinsip. Ya, udah bertahun-tahun salah, dianggap benar, tahu-tahu salah. Bagaimana aku bisa robah ini? Kehidupanku udah biasa begini gitu ya. Itu yang susah. Jadi bagi mereka, tapi kesempatan bagi mereka. Karena kalau telatnya tuh waktu dia mati. Waktu dia mati, dia melek di penghakiman. Bukannya sorga, udah jurang maut, api. Jadi it's too late. Because when you wake up after you dead ya. Jadi nanti itu semua yang mati nih, kita semua mati. Nggak tahu. Tapi kita percaya kita akan dibangkitkan dan kita akan bersama-sama dengan Yesus. Nah, bagi yang salah jalan, begitu dia melek, api, jurang, ya kan? Dalam banget, panas banget. Lah, kok beda sama yang aku dijanjikan sama guruku? Salah, too late. Udah no way back, no turning back, ya kan? Udah telat. Nah, saatnya sekarang kita memberitakan kabar baik ini bagi mereka-mereka yang kita kasihi dalam rapat kekeluargaan dan tertutup. Ya, jadi gitu tuh ya. Jadi banyak jalan menuju Roma, benar nggak apa-apa. Emang benar itu di dunia, tapi ini lain. Ibaratnya nih ilustrasi tadi jalan. Ilustrasinya begini ya. Ada pemuka agama 4. Tahu udah sekarang udah jadi bukan jadi 4, ada 10, ya kan? Mata mereka ditutup. Dia suruh menafsirkan gajah ciptaan Tuhan. Ya. Ada yang megang buntutnya, ada yang megang kaki belah kirinya. Wah, ini binatang waduh nih kayaknya tinggi banget, gede kakinya ya. Ada yang megang buntutnya panjang-panjang, tipis, kepret-kepret gitu ya. Ada yang megang belalainya, ditiup-tiup sama hidungnya kan. Gitu kan. Anget-anget gitu. Nah, hembusan hidungnya. Masing-masing beda gambarin. Itu hanya menggambarkan ciptaan Tuhan. Apalagi menggambarkan sorga yang dia belum pernah, gitu ya. Nggak mungkin. Nah, ada lagi satu pemuka agama satu yang kita sebut Yesus. Yesus ini benar-benar matanya melek, benar-benar kasih mujizat, benar-benar berkata dia dari Bapa, dan dia akan kembali ke Bapa sebelum kejadian. Dan benar-benar kejadian dia kembali ke Bapa dan bangkit, makan sama-sama, unjukin tangannya bolong. Si Thomas yang tadi nanya masih nggak percaya, dia cocokin juga tangannya, iya bener bolong, Yesus di paku. Ya, jadi ini the truth-nya ya. Jadi benar-benar tadi itu I'm the way, the truth, the life, itu kesimpulan dari pasal 13. Ya, jadi juga pemuka-pemuka agama yang lain, mereka tuh sama kita ciptaan Tuhan. Mana mungkin dia tahu, menggambarkan ciptaan Tuhan aja nggak mungkin sama, apalagi surga yang belum pernah. Ya, jadi itu tadi. Kemudian I'm the truth, kebenaran. Ya, kebenaran apa sih? Apa yang dikatakan Yesus semuanya benar. Ya, baik moral, hukum, kenyataan. Terus apa sih the truth? The truth is something that not contrary to the fact and reality. Fact is the same as truth. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Ya, benar. 1 tambah 1 2. Benar, ya kan? Tapi the truth is not always the fact, katanya. Ya. Tapi itu matematik, filosofi bagaimana menggambarkan kebenaran. Ya. Tapi ini ada contoh lagi. Ada contoh apa yang dikatakan ya. Yang dikatakan menarik sekali. Setiap domba-dombaku mendengar suaraku, mengenal suaraku. Dan aku mengenal domba-dombaku. Benar tuh.
apa yang diumpamain Yesus mengenai domba, kita lihat. Ya, coba. Kecilin suaranya dikit. Ya. Ya, si gembala jalan naik turun ya, dombanya ngikutin. Ada yang tersesat, ya, kecebur ke sungai. Ya, cukup. Ya, ini hanya menggambarkan ya. Jadi apa yang salah satu perumpamaan Yesus tuh mengenai domba, bener. Kita kan bukan domba, kita kan manusia, harus lebih benar lagi. Ya, kita punya pikiran, kita punya logika. Kita bisa baca, kita bisa dengar. Jadi kita harus lebih taat daripada domba. Ya. Terus dibilang Yesus adalah firman. Firman itu ada dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini adalah kebenaran yang pertama. Jadi kitab Yohanes 1:1. Ya. Yesus adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, jadi jelaslah udah ya bahwa Yesus adalah sumber kebenaran. Jadi not only the truth, sumber kebenaran. Jadi anak-anak kita harus belajar Alkitab, baca Alkitab, mencari kebenaran dalam Yesus. Kalau menginjili, kita bilang, carilah kebenaran. Ujilah pemimpinmu, benar nggak apa yang dikatakan? Masuk akal nggak? Apakah itu menyenangkan sendiri? Apakah itu love itu sacrifice? No, kebanyakan tuh mereka love-nya mau sesuatu, kasih sesuatu. It's not a truly genuine love, ya. Jadi memberitakan kebenaran adalah tugas kita, karena dalam Yesus tidak ada kepalsuan, tidak ada yang salah, karena Yesus Maha Tahu dan sumber kebenaran, ya. Kita manusia banyak yang kita tidak ketahui. Bisa berbuat salah. Sedangkan Yesus adalah sebagai kebenaran yang sungguh-sungguhnya dan Yesus adalah Allah sendiri. Ya, kebenaran absolut hanya ada dalam diri Yesus dan di Alkitab. Kebenaran absolut itu tidak tergantung situasi dan keadaan. Ya, nah jadi itulah khotbah singkat ini yang udah diceritakan sama anak-anak, hanya pegang kunci surga Yesus, ya kan? Tapi ingat, kita nggak sombong karena kita bilangnya Yesus akan membawa kita kepada Bapa. Kalau dia bilang sorga gua bukan kepada Bapa, ya beda lah. Ya udah terserah, biarkan aja. Ya, tapi kita tahu Bapa ini yang punya sorga, yang mengutus Yesus. Ya, jadi Yesus juga membangkitkan Lazarus, ya, saudaranya Marta. Dia biarkan Lazarus mati dulu. Yesus masih jalan-jalan 3-4 hari, baru dia sampai ke Lazarus. Udah mati Lazarus, kenapa engkau tidak datang lebih awal? Biar nama Allah dipermuliakan, biar mereka percaya akulah dia. Ya, amin. Kita banyak bukti sudah yang dikatakan Yesus. Pasal 14, semua itu ucapan Yesus. Baca lagi. Kemudian baca juga di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Apa yang dia lihat, apa yang dibandingkan. Itu menyatakan kebenaran bahwa mereka hadir. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkata-kata Tuhan, kami yang mendengarnya Tuhan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah satu-satunya jalan menuju Bapa, karena kami tahu percaya Engkau, menerima Engkau adalah menerima Bapa yang mengutus Engkau. Dan juga Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan kami sebagai anak yatim piatu Tuhan, karena Engkau meminta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam kami sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kemurahan Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin jalan kami selanjutnya untuk tiba di rumah Bapa, karena tempat yang Kau sediakan tersedia banyak Tuhan. Cukup untuk kami semua ini Tuhan. Cukup untuk teman-teman kami, saudara kami, adik kami, anak kami, dan semua yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Engkau menuntun hidup kami, dan semua yang mendengarnya juga bisa percaya dan bisa mengerti Engkau lah jalan satu-satunya menuju Bapa. Amin. Terima kasih. Kita akan teruskan dengan pengakuan iman rasuli. Kita bersama-sama mengaku iman kita bersama-sama dengan umat seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Kiranya masing-masing memberikan sesuai dengan kerelaan hati masing-masing, dan Tuhan memberkati. Pada baik kedua, jemaat di ketiga, jemaat di